Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatimah Zahra, NIM 1920505016 dari kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Mata Kuliah Psikologi Terapan, Dosen Pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian intuisi dan karakteristik intuisi, yang mana akan ada 3 pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian intuisi, yang kedua contoh intuisi, yang ketiga karakteristik intuisi. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian intuisi. Apa itu intuisi? Dalam bahasa Latin, intuisi berasal dari kata intuere, yang artinya melihat ke dalam diri kita, atau dalam bahasa Inggrisnya to contemplate. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari, atau bisa diartikan juga sebagai bisikan hati atau gerak hati. Dalam psikologi, intuisi dianggap sebagai buah pikiran yang seringkali muncul tiba-tiba dan terjadi dengan begitu saja. Intuisi adalah persepsi yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Adapun pengertian dari Carl Gustav Jung, beliau adalah seorang pakar psikoanalisis dari Swiss. Menurut Carl Gustav Jung, intuisi adalah persepsi secara tidak sadar memperoleh suatu kebenaran tanpa melalui fakta. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang contoh intuisi. Salah satu contohnya yaitu keinginan bertemu dengan seseorang. Saya pribadi, saya pernah berada di posisi tersebut. Saya pernah keinginan bertemu dengan seseorang tanpa alasan. Entah keinginan itu berasal dari mana. Dan ternyata tak disangka orang yang ingin saya temui juga sedang mencari saya. Entah itu suatu kebetulan atau apapun itu, intinya inilah yang disebut dengan intuisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik intuisi. Menurut Fishbane tahun 2002, karakteristik intuisi ada 7. Yang pertama, pembuktian atau self-evidence. Self-evidence yang dimaksud adalah bahwa intuisi adalah kognisi yang diterima secara feeling individu, tanpa membutuhkan pengecekan dan pembuktian lebih lanjut. Yang kedua ada kepastian intrinsik. Kepastian kognisi intuisi biasanya dihubungkan dengan perasaan tertentu dari kepastian intrinsik. Yang ketiga ada pemaksaan atau coerciveness. Intuitif mempunyai sifat memaksa pada strategi penalaran individual, seleksi hipotesis, dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengkontradiksi intuisinya. Yang keempat ada perkiraan atau extrapositiveness. Sifat penting dari kognisi intuitif adalah kemampuan untuk meramalkan melampaui segala dukungan empiris. Yang kelima ada ketekunan. Intuitif yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil. Artinya bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individu yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. Yang keenam ada umum atau globality. Berpikir intuitif adalah aktivitas berpikir yang global, yang berlawanan dengan aktivitas berpikir yang logis, berurutan dan secara analitis. Yang terakhir yaitu tersembunyi atau implicitness. Implicitness berarti tersembunyi, tidak nampak, berada di balik fakta. Maksudnya, dalam membuat interpretasi, keputusan atau konklusi tertentu atau dalam menyelesaikan masalah tidak dinyatakan dalam alasan atau langkah-langkah yang jelas. Baik, itulah yang saya jelaskan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat saya simpulkan. Jadi, intuisi adalah persepsi yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Dan karakteristik intuisi menurut Fishbane ada 7. Yang pertama, pembuktian. Yang kedua, kepastian intrinsik. Yang ketiga, pemaksaan. Yang keempat, perkiraan. Yang kelima, ketekunan. Yang keenam, umum. Dan yang ketujuh, tersembunyi. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton presentasi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.